Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan ini, Anda berdiri dalam sholat, sunyi, tenang, tidak ada yang Anda bawa selain diri Anda dan harapan. Lalu Anda membaca satu surah yang mungkin sudah Anda hafal sejak kecil, Al-Fatihah. Tapi pernahkah Anda bertanya, apakah Anda hanya membacanya atau benar-benar memahaminya? Karena kenyataannya, surah ini bukan sekedar pembuka Al-Quran. Ia adalah pembuka hidup. Ia adalah kunci yang membuka pintu-pintu yang selama ini mungkin terasa tertutup. Mari kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini bukan sekedar pembuka kalimat. Ini adalah deklarasi bahwa Anda memulai segalanya, bukan dengan kekuatan Anda, tapi dengan kekuatan Allah. Banyak orang hidup dengan mengandalkan diri sendiri, tapi orang yang memahami Al-Fatihah memulai segalanya dengan bersandar, dan disitulah letak kekuatannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Bukan hanya saat hidup Anda baik, bukan hanya saat rezeki lancar, tapi dalam segala keadaan. Karena orang yang benar-benar memuji Allah tidak bergantung pada kondisi. Dia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari pengaturan terbaik. Dan dari sinilah hati mulai tenang. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah memperkenalkan dirinya lagi sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa diulang? Karena manusia sering lupa bahwa hidupnya selalu diliputi kasih sayang, bahkan dalam ujian, bahkan dalam kesulitan. Yang Anda kira beban bisa jadi bentuk kasih sayang yang belum Anda pahami. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Disinilah kesadaran itu muncul, bahwa hidup ini bukan akhir, bahwa setiap perbuatan sekecil apapun ada nilainya. Dan ketika seseorang sadar akan hari pembalasan, dia tidak lagi hidup sembarangan. Dia mulai hidup dengan arah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Inilah inti tauhid, bukan hanya menyembah Allah, tapi juga tidak menggantungkan harapan pada selainnya. Banyak orang sholat, tapi hatinya masih bergantung pada manusia, masih takut pada keadaan, masih cemas pada masa depan. Padahal dalam ayat ini kita mengucapkan janji bahwa kita hanya bergantung kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini menarik karena kita membacanya berkali-kali setiap hari. Artinya apa? Artinya bahkan orang beriman pun masih membutuhkan petunjuk. Karena hidup ini penuh persimpangan, dan tanpa petunjuk kita bisa tersesat tanpa sadar. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Bukan jalan mereka yang sesat, bukan jalan mereka yang dimurkai. Di sini kita diajarkan satu hal penting, bahwa kita harus memilih jalan, karena hidup tidak netral. Setiap hari Anda sedang menuju sesuatu. Pertanyaannya, menuju ridha atau menjauh darinya? Sekarang coba Anda renungkan. Surah yang Anda baca minimal 17 kali sehari ini ternyata berisi seluruh peta kehidupan. Tentang siapa Anda, kepada siapa Anda bergantung, kemana Anda akan kembali, dan jalan mana yang harus Anda pilih. Maka jangan heran jika para ulama mengatakan Al-Fatihah adalah ringkasan dari seluruh Al-Quran. Dan bagi yang memahaminya, ia bukan hanya bacaan, tapi petunjuk hidup. Mulai hari ini, jangan lagi membaca Al-Fatihah dengan terburu-buru. Rasakan setiap ayatnya,
hidupkan maknanya, karena bisa jadi selama ini yang kurang bukan doa Anda, tapi kehadiran hati Anda. Dan ingat ini baik-baik, perubahan hidup tidak selalu dimulai dari hal besar, kadang hanya dari satu surah yang Anda baca dengan kesadaran penuh. Jika Anda sampai di bagian ini, itu bukan kebetulan. Mungkin ini saatnya Anda mulai mengenal Al-Fatihah dengan cara yang berbeda, bukan hanya dibaca, tapi dijadikan jalan menuju kedekatan dengan Allah. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.